Halo para pembelajar dimanapun Anda berada, nama saya Puryanto. Di sini saya akan kembali berbagi tentang mempersiapkan bahan presentasi di sesi kedua. Di sesi pertama Anda telah mengikuti bagaimana materi teknik mempersiapkan slide presentasi yang baik sesuai dengan pendekatan desain. Jadi misalnya seperti penyederhanaan sebuah ide, kemudian pemilihan huruf yang tegas, kemudian memilih warna, memilih elemen grafis yang pas, kemudian juga memilih desain yang fresh seperti itu. Nah, di sini kita tidak langsung menggunakan PowerPoint untuk mengerjakan materi kita, akan tetapi ada persiapan dulu yang kita siapkan. Karena kalau kita langsung menggunakan toolsnya, kita akan banyak berpikir, menerawang seperti itu, sehingga itu menjadi kurang efektif. Nah, langkah sebaiknya seperti apa? Nah, yang dilakukan adalah dengan brainstorming. Jadi ini ada teknik menggali ide atau diskusi, ya. Ya, teknik menggali ide ini bisa dilakukan secara sendiri atau individual dan berkelompok. Nah, brainstorming itu sendiri kalau dijelaskan di sini adalah cara mengeluarkan seluruh ide atau gagasan Anda tanpa harus dikritisi terlebih dahulu. Jadi apapun yang ada di pikiran kita yang terlintas ditulis saja ya, seperti itu. Ditulis kemudian tanpa harus dikritisi, asal masih berkaitan dengan topik utama seperti itu. Nah, seperti ini contohnya misalnya tentang topiknya organisasi pendidikan, misalnya apa saja yang berkaitan dengan organisasi pendidikan itu semua ditulis di sini. Tulis semuanya tanpa ada kritisi terlebih dahulu, semuanya akan dijabarkan sehingga semakin idenya kaya, semakin banyak akan semakin kaya kontennya seperti itu. Nah, berikutnya Anda juga bisa brainstorming ini sesuai dengan topik yang tugasnya nanti akan dibuat, misalnya sesuai kepakarannya, mengajar apa dan sebagainya. Berikutnya seperti ini salah satu prosesnya ya, proses brainstorming. Nah, brainstorming secara berkelompok itu dilakukan dengan tim, kemudian menggunakan kertas flip chart, kemudian ditulis, dibagikan secara masing-masing anggota kelompok, kemudian ada nanti panduan topik utamanya yang dibahas adalah misalnya organisasi learning. Nah, itu ditulis semua yang berkaitan dengan topik utama. Seperti itu tanpa harus dikritisi terlebih dahulu dan dilarang melarang ide orang lain. Jadi kalau temannya punya ide ya cukup didengar saja, ditulis seperti itu. Tidak boleh menghakimi di situ. Nah, berikutnya ada proses, di mana ini adalah proses lanjutan, yaitu pengelompokan ide, memilih gagasan yang sesuai dengan topik utama. Jadi topik utamanya itu apa? Nah, itulah yang nanti dari brainstorming di awal tadi, tulisnya idenya sangat banyak sekali yang terlintas ditulisnya. Setelah yang menjadi banyak itu diapakan ya, dikelompokkan sesuai dengan strukturnya. Nah, di sini dijelaskan kelompokkanlah gagasan-gagasan yang sejenis satu tema dan berhubungan erat satu sama lain. Jadi seperti ini misalnya dari yang banyak tadi, nah sekarang akan menjadi sebuah struktur seperti ini. Jadi misalnya ini di sub mana, topiknya adalah organisasi pendidikan misalnya, apa persiapan tantangan konsep seperti itu. Nah yang banyak tadi itu dimasukkan ke dalam poin-poin ini. Nah yang tidak masuk ada misalnya ide yang nggak masuk, nah proses pemilahannya di sini disortir yang tadi, makanya di awal dilarang melarang sebuah gagasan, jadi diterima dulu dan nanti di sini proses seleksinya seperti itu. Nah berikutnya kalau dituangkan dalam sebuah gambar kira-kira seperti ini, kalau ini secara berkelompok ya gagasan utamanya apa, kemudian ini yang kelompok-kelompok lanjutannya tadi kalau dilakukan secara kelompok sama dengan posit gitu ya, dengan flip chart seperti itu, atau menggunakan aplikasi online misalnya Xmind atau Linoid dan sebagainya. Nah, berikutnya
Ada juga dengan cara peta konsep. Jadi ini teknik mencatat struktur pemikiran. Kalau diskusi, nah ini yang ada ini yang sebagian populer yang dilakukan itu dengan membuat peta minda, peta konsep itu. Nah, bermula dari topik utama, kemudian mencari ide yang terhubung dengan struktur topik utama. Jadi teknik berpikir tapi berpola seperti itu, sehingga ini bisa dilakukan juga secara sendiri, individual, atau dilakukan secara tim juga. Nah, seperti ini. Ya, sehingga nanti kalau kita menjabarkannya ke dalam peta konsep seperti ini, itu akan memudahkan kita menuangkan ke dalam slide presentasi, yaitu PowerPoint. Jadi tanpa kita punya gambaran yang jelas terkait apa yang akan disampaikan di situ, ya kita akan susah. Kita akan banyak habis waktu berpikir di depan PowerPoint-nya. Tapi kalau kita sudah punya gambaran, gagasan, perencanaannya sudah ada, tinggal kita tuangkan, kemudian kita sajikan bagaimana informasi itu disajikan secara sederhana, kemudian terbaca, dan ada nilai estetis di situ atau enak dilihatnya seperti itu. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan terkait tentang bagaimana menyiapkan materi pembelajaran.